Pada bab tahrimil hasad, bab tentang diharamkannya hasad. Adapun hasad atau dengki atau syirik ya, kalau bahasa Indonesia jelas apalagi wa huwa tamani zawalin ni'mah, yaitu keinginan hilangnya nikmat an sahibiha. Ada orang lain diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kenikmatan duniawi atau kenikmatan agama. Mungkin punya mobil bagus, punya rumah bagus, punya pasangan yang cantik atau yang tampan misalnya, atau secara fisik dia ganteng atau cantik misalnya ya. Ini terkait dengan dunia ya, atau dia memiliki jabatan yang tinggi atau usahanya maju. Allah berikan kenikmatan kepada dia, atau terkait dengan agama, misalnya dia cerdas, misalnya dia hafalannya banyak, misalnya dia pandai berdakwah, misalnya followersnya lebih banyak misalnya, atau misalnya dia kalau umroh bintang 5 sementara kita bintang 7 misalnya ya. Ini semua terkait dengan agama misalnya. Ya. Kemudian seseorang berangan-angan agar hilang dari orang tersebut, itu namanya hasad. Makanya kata Imam Nawawi, sawa'un kanat nikmata dinin au dunyan. Apakah nikmat tersebut terkait dengan agama atau terkait dengan dunia? Bahkan pendapat yang lebih kencang dari ini disebutkan oleh Syekh Islam Taimiyah, bukan sekedar tamanni zawal, bukan sekedar berkeinginan untuk hilang, bahkan benci saja, tidak suka, itu sudah menunjukkan hasad. Kalau lihat orang lebih pintar kita sudah enggak suka, jengkel, ini berarti kita hasad. Diceritakan tentang seorang, orang itu begini, diceritakan kebaikannya, kita enggak suka, ini menunjukkan kita sedang hasad. Misalnya ada yang bilang, ibu itu Masya Allah, ibu itu baik sekali, suka bagi-bagi makanan, terus kita kok jengkel, berarti kita sedang hasad. Kenapa kita jengkel? Kita enggak suka, telinga kita enggak suka dengar cerita ibu itu suka bagi-bagi makanan misalnya. Berarti kita hasad. Kapan muncul kejengkelan terhadap nikmat yang dimiliki oleh orang lain? Ketahuilah bahwasanya kita sedang tertimpa penyakit hasad. Dan penyakit ini penyakit yang hampir tidak seorang pun yang selamat darinya. Makanya Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala pernah berkata, la yakhlu jasadun min hasad. Tidak ada jasad manapun yang selamat dari hasad. Walakinnal laim yubdi wal karim yukhfi. Akan tapi orang yang tercela akan menampakkannya, dan orang yang mulia akan menyembunyikannya dan berusaha melawannya. Ya, orang yang mulia akan menyembunyikannya. Siapa sih yang tidak pernah hasad? Kita lihat orang lebih pintar kita hasad. Anak-anak sejak sekolah pun sudah mulai hasad di antara mereka. Ya. Ada temannya ranking 1, dia ranking 3, dia hasad. Ada temannya lebih disayang sama guru, dia hasad. Ada temannya punya tas sekolah lebih bagus, dia hasad. Manusiawi. Jangankan dengan teman, bahkan dalam keluarga, kakak hasad sama adiknya, adik hasad sama kakaknya. Bukankah saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam hasad kepada Yusuf alaihissalam sehingga ingin membunuh Nabi Yusuf alaihissalam? Oleh karenanya hasad ini adalah penyakit yang hampir seorang pun tidak ada yang selamat darinya. Namun seorang mukmin, seorang yang saleh dan salehah, jika terkena hasad maka dia lawan. Dia tidak membiarkan hasad tersebut bercokol. Ketika hasad tersebut terbetik dalam hatinya, maka dia berusaha lawan. Sungguhnya dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan hatinya dari hasad tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Apakah mereka hasad kepada orang-orang ya atas apa yang Allah berikan kepada mereka? Jadi Allah melarang kita hasad kepada orang lain. Baik, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala membawakan hadis-hadis, dalil-dalil terkait dengan hasad ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hasad ya adalah musuh kebahagiaan ya. Di antara yang buat orang menderita adalah jika dia terkena penyakit hasad. Maka dia tidak akan pernah bahagia.
Allah sudah berikan dia berbagai macam kenikmatan, namun dia tidak puas karena dia melihat ada yang lebih baik dari dia dan dia pun hasad kepada orang tersebut. Ya. Maka semakin orang yang dihasati tadi semakin baik, semakin maju, dia semakin menderita. Dia semakin menderita. Ya. Maka orang hasad itu orang yang sengsara. Maka jika seorang ingin dia bahagia, maka dia harus lawan hasad tersebut. Ketahuilah sungguhnya hasad adalah akhlak makhluk-makhluk terburuk. Dia adalah akhlaknya iblis ketika hasad kepada Adam alaihissalam. Makanya dikatakan awwalu dzambin usiya fis sama, usiya rabbu fis sama, al-hasad. Dosa yang pertama kali Allah dimaksiati di langit adalah dosa hasad, yaitu hasadnya iblis kepada Adam. Dahulunya iblis adalah makhluk yang rajin beribadah. Dia dari jin, kana minal jinni, dia berasal dari golongan jin. Tetapi karena iblis ini orang adalah makhluk yang berilmu, jin yang berilmu, dan dia rajin beribadah sampai dia gaulnya sama malaikat. Gaulnya sama apa? Malaikat. Sampai dia sering bersama dalam barisan malaikat. Tiba-tiba Allah ciptakan makhluk baru namanya Adam, pendatang baru. Yang baru muncul di kalangan makhluk-makhluk sebelumnya. Karena yang pertama malaikat, jin, baru kemudian manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khuliqatil malaikatu min nur." Malaikat diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jan mim marijim min nar. Dan jin diciptakan dari nyala api. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Dan Adam diciptakan dari tanah sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an. Maka secara urutan malaikat dulu ada, baru kemudian jin, baru kemudian apa? Manusia. Jadi Adam pendatang baru. Tetapi ketika Allah ciptakan Adam, Allah ciptakan langsung dengan spesial. Di antara keistimewaan Adam, pertama Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Langsung. Allah ciptakan dengan kedua tangannya langsung. Berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Allah ciptakan dengan kun, fayakun. Ya. Kemudian yang kedua, Allah ajarkan Adam, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Allah ajarkan ilmu yang banyak kepada Adam. Berbagai macam benda-benda, nama-namanya Allah ajarkan kepada Adam alaihissalam. Setelah Allah beri keistimewaan kepada Adam berupa ilmu, Allah suruh malaikat dan iblis untuk sujud kepada Adam. Tatkala disuruh sujud kepada Adam, malaikat sujud, fasajadu illa iblis. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Kata Allah, tatkala kami berkata kepada para malaikat sujudlah kepada Adam, maka mereka semua sujud kecuali siapa? Iblis. Lihat, Allah tidak mengatakan ketika kami mengatakan kepada malaikat dan iblis sujudlah kepada Adam. Dan iblis ini enggak ada. Allah cuma mengatakan ketika kami katakan kepada malaikat sujudlah kepada Adam. Maka semua malaikat sujud kecuali iblis. Kenapa Allah tidak perlu mengatakan dan iblis? Karena iblis dalam barisan para malaikat ketika itu. Karena iblis berilmu, rajin beribadah kepada Allah, namun dia tidak mau sujud kepada Adam. Ternyata dia hasad. Maka ketika dia tidak mau sujud, Allah bertanya, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya?" Apa yang membuat engkau tidak mau sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Iblis berkata, "Ana khairum minhu." Aku lebih baik daripada Adam. "Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin." Kau ciptakan aku dari api sementara kau ciptakan Adam dari tanah. Ini hasad. Iblis hasad kepada Adam, hasadnya mengantarkan dia tidak mau sujud kepada Adam, dan hasadnya membuat dia nekat masuk neraka jahanam daripada harus diposisikan di bawah Adam alaihissalam. Dia enggak mau. Makanya saya katakan dosa yang pertama kali Allah dimaksiati di langit adalah apa? Hasad. Kemudian dosa yang pertama kali Allah dimaksiati di bumi juga hasad. Hasadnya Qabil kepada Habil. Qabil kepada Habil. Allah sebutkan watlu alaihim naba abanai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak. Ceritakan kepada mereka tentang kisah dua anak Adam dengan cerita yang benar. Idh qarraba qurbanan, ketika keduanya memberikan korban, itu sedekah atau pemberian karena Allah Subhanahu wa taala, Qabil dan Habil. Ternyata kurbannya Habil diterima, kurbannya Qabil tidak diterima. Maka Qabil pun hasad. Dia mengatakan la aqtulannak, sungguh aku akan
engkau wahai adikku. Maka akhirnya dia pun bunuh adiknya sendiri. Kenapa? Karena hasad. Maka dosa yang pertama kali terjadi di atas muka bumi karena dosa hasad. Demikian juga hasad ini merupakan akhlaknya orang-orang Yahudi. Orang Yahudi mereka menanti-nanti kedatangan Nabi Muhammad SAW dan mereka sudah bertekad untuk beriman dengan Nabi terakhir yang mereka nantikan kedatangannya. Begitu mereka nanti-nantikan kedatangan Nabi Muhammad SAW, mereka sering sesumbar sehingga mereka sampai berhijrah untuk tinggal di kota Madinah. Mereka pergi dari negeri Syam, pindah ke Hijaz karena mereka dengar Nabi terakhir akan berhijrah ke negeri yang banyak kormanya. Maka ada dua pilihan, negeri yang banyak kormanya, ada Khaybar, ada Madinah. Dan banyak di antara mereka yang tinggal di Madinah. Tidaklah mereka tinggal di Madinah kecuali untuk menantikan Nabi tersebut. Tidaklah mereka tinggal di Madinah kecuali untuk menantikan kedatangan Nabi tersebut. Karena mereka tahu tentang sifat-sifat Nabi tersebut, di antaranya akan berhijrah di suatu kota yang penuh dengan korma. Dari negeri Syam mereka berpindah. Dan ketika terjadi pertikaian antara mereka, orang Yahudi, dengan penduduk kota Madinah, yaitu suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj, yaitu kaum Ansar sebelum masuk Islam, mereka sering sesumbar, kata mereka, wahai orang-orang Arab, sebentar lagi akan datang seorang Nabi yang kami bersama Nabi itu akan menghabisi kalian. Sering ucap gitu. Udah ribut sedikit, sebentar lagi ya. Bentar lagi datang Nabi, kami dan Nabi tersebut akan menghabisi kalian. Sampai kaum Ansar, suku Al-Aus, suku Al-Khazraj hafal hal tersebut. Sedikit-sedikit ngancem ada Nabi mau datang. Sedikit-sedikit ngancem ada Nabi mau datang. Ketika Nabi berhijrah, maka suku Al-Aus dan suku Khazraj berkata, bukankah ini Nabi yang sering disebut-sebut orang-orang Yahudi? Mari kita beriman sebelum mereka beriman. Akhirnya kaum suku Al-Aus dan suku Khazraj beriman kepada Nabi Muhammad SAW, sementara orang Yahudi justru tidak beriman. Kenapa? Karena hasad. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladziina kafaru. Padahal mereka sebelum datang Nabi Muhammad SAW mereka sering sesumbar, kami akan kalahkan kalian, kami akan kalahkan kalian dengan Nabi tersebut. Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih. Tatkala datang Nabi yang mereka kenal, justru mereka kafir. Justru mereka kafir. Kenapa? Hasadan min indi anfusihim, karena mereka hasad. Kata Allah, karena mereka hasad. Mereka hasad kenapa? Mereka tidak mau kenabian dari suku Arab. Mereka mau kenabian dari Bani Israel. Enggak mau mereka. Sehingga mereka tidak mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai nabi mereka. Orang Yahudi sampai sekarang begitu. Ada juga yang tahu Muhammad itu nabi, keturunan Ismail, sepupu mereka, tapi mereka mengaku nabinya orang Arab. Itu nabinya orang Arab. Dan sebagian Nasara juga demikian. Mereka bilang Muhammad adalah utusan Allah tapi nabinya orang Arab, bukan untuk orang Bani Israel. Sehingga mereka tidak mau beriman. Kenapa mereka tidak beriman? Tidak lain karena apa? Hasad. Jadi di antara akhlak makhluk-makhluk terburuk yaitu hasad, itu akhlaknya orang-orang Yahudi. Kemudian juga hasad ini merupakan akhlaknya orang-orang munafik. Siapa pimpinan orang-orang munafik di kota Madinah? Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini, dia adalah satu-satunya senior yang tersisa di kota Madinah. Di kota Madinah dua suku tadi saya sebutkan, suku Al-Aus, suku Al-Khazraj. Mereka ini adalah suku dari Al-Azdi dari Yaman yang hijrah ke kota Madinah, kemudian mereka bersaudara dari Banu Qailah. Hanya saja perjalanan waktu mereka terjadi perang saudara. Disebutkan dalam sejarah mereka perang saudara selama 120 tahun. Dan puncak perang saudara mereka Yauma Bu'ath. Ketika perang Bu'ath menjelang Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah. Ketika terjadi perang Bu'ath, maka banyak yang meninggal dan seluruh senior mereka meninggal. Senior dari suku Al-Aus dan senior dari suku Al-Khazraj semuanya meninggal, cuma satu yang masih hidup. Yang masih hidup namanya Abdullah bin Ubay bin Salul dari suku Al-Khazraj. Maka karena semua sudah tewas, mereka kemudian mulai saling mendekat. Mereka berkata, ya sudahlah, nanti kita angkat Abdullah bin Ubay bin Salul yang jadi penguasa kita, karena dia satu-satunya senior yang masih tersisa. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul ini hampir dijadikan sebagai bupati kota Madinah, gampangnya demikian. Mau dijadikan gubernur kota Madinah. Ternyata Nabi Muhammad SAW datang
berhijrah. Akhirnya yang jadi pemimpin kota Madinah siapa? Nabi Muhammad. Akhirnya dia hasad. Abdullah bin Ubay bin Salul ini hasad. Dia hasad. Kemudian dia tidak mau masuk Islam. Ketika perang Badar, kaum muslimin menang, akhirnya dia takut dia masuk Islam tapi cuma KTP doang ya. Kalau kita periksa KTP-nya tulisnya Islam. Tapi hatinya kafir. Maka hasad ini adalah akhlak orang-orang munafik. Akhlak orang munafik. Oleh karenanya seorang jangan hasad. Siapa yang hasad, maka dia terjerumus dalam akhlak orang-orang yang buruk. Baik. Kemudian di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala kemudian membawakan hadis tentang bahayanya hasad. Bahayanya hasad. Rasulullah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, "Iyyakum wal hasada, waspadalah kalian dari hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanati." Sungguhnya hasad itu memakan kebaikan-kebaikan, kama ta'kulun narul hatab. Sebagaimana api memakan kayu bakar. Atau qala al-ushba, atau api memakan rumput-rumput yang kering. Rawahu Abu Daud, hadis riwayat Abu Daud. Saya ulangi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasad, waspadalah kalian daripada penyakit hasad, karena hasad itu memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana kayu bakar yang melahap, api yang melahap kayu bakar, atau api yang melahap rumput-rumput yang kering. Ini gambaran yang luar biasa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang efek hasad yang sangat luar biasa. Di antara bahayanya hasad, orang kalau hasad itu, maka biasanya dia tidak mendiamkan hasad tersebut dalam dirinya saja, tapi teraplikasikan dalam ucapan, dalam perbuatan. Akhirnya dia menzalimi orang yang dia hasati. Minimal dia merendahkan, dia menggibahi orang tersebut, dia menghalangi orang tersebut. Karena dia tidak hanya diam hasad, tapi dia ada aplikasi dari hasadnya tersebut. Sebagaimana Qabil mengaplikasikan hasadnya dengan membunuh Habil. Sebagaimana saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam mengaplikasikan, mempraktekkan hasadnya dengan membuang Yusuf di sumur. Sebagaimana iblis tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam karena hasadnya. Maka jarang ada orang hasad kemudian dia diam-diam saja, jarang. Oleh hasad dia pasti ungkapkan. Ungkapan tersebut biasanya dia berbuat zalim. Nah, kalau kita sudah berbuat zalim, maka sungguhnya pahala kita akan habis karena akan ditransferkan kepada orang tersebut. Ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Ini salah satu sisi bagaimana kebaikan bisa cepat habis. Karena hasad mengantarkan orang yang hasad tersebut berbuat zalim kepada orang yang dihasati. Apalagi zaman sekarang dia berbuat zalim kepada orang tersebut bisa dengan tulisan, bisa dengan perkataan, bisa dengan merendahkan, bisa dengan menjatuhkan, macam-macam. Intinya dia hasad kepada orang tersebut, sehingga dia melakukan hal-hal yang menzalimi orang tersebut. Ketika dia menzalimi, kita sudah tahu dalam aturan syariat di akhirat kelak siapa yang berbuat zalim maka pahalanya akan diambil, diberikan kepada orang yang dia zalimi. Kalau dia tidak punya kebaikan, maka dosa orang tersebut akan di-offer kepada dia. Ini adalah perkara yang mengerikan. Yang kedua, kenapa kebaikan dia bisa hilang? Karena ketika dia hasad, dia tidak akan bersyukur kepada Allah. Orang hasad tidak bersyukur. Siapa yang hasad berarti dia tidak bersyukur. Berarti dia seakan-akan mengatakan apa yang Allah berikan kepada dia tidak kurang. Kurang. Buktinya dia hasad sama orang. Kalau dia merasa apa yang Allah berikan kepada dia sudah baik, tentunya dia tidak akan hasad. Dia bilang apa yang Allah berikan kepada saya, alhamdulillah. Allah berikan kepada saya ini pas buat saya. Seandainya Allah berikan lebih banyak, mungkin saya lupa diri. Bukankah Allah berfirman, "Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna." Sungguhnya manusia itu benar-benar akan togo, tughyan, melampaui batas. Kapan? Ketika dia merasa dirinya sudah berkecukupan. Ini kalau uang kita segini-segini aja, mungkin sering ke masjid. Kalau uangnya banyak, waduh, repot, ke mall melulu.
Ke mall. Ibu-ibu kan kalau nggak punya uang, insya Allah ke masjid. Kalau uangnya banyak itu repot, rawan ke mall. Ke mall, ke sana, ke sini, ke sana, jalan-jalan sini. Seperti itu. Melampaui batas. Udah kalau punya uang kebanyakan mulai coba barang baru, motor mahal, mobil mahal. Mulai komunitas baru, komunitas nakal-nakal mulai coba, ya akhirnya macam-macam. Allah kasih segitu, syukuri. Karena kalau dikasih lebih mungkin kita rusak. Paling tidak sombong. Kalau punya barang mahal, sombong atau tidak? Sombong. Ya udah, kita syukuri yang Allah berikan karena ini yang terbaik bagi kita. Kalau seandainya Allah kasih lebih banyak, nanti ada tahapannya. Kapan kita pas untuk bisa lebih banyak, mudah-mudahan Allah kasih lagi. Tapi apa yang Allah berikan sekarang kita syukuri. Nah, orang yang hasad tidak bersyukur, ya tidak. Kalau tidak bersyukur dia tidak dapat pahala, pahalanya hilang. Pahalanya hilang. Sama kalau ibu-ibu lihat ada perempuan lebih cantik, ibu-ibu ternyata cantiknya agak pas-pasan. Jangan hasad. Jangan hasad. Karena mungkin sebagian kita kalau cantik luar biasa, mungkin rusak. Jadi artis buka-buka aurat, pamer-pamer wajah di Instagram. Kalau pas-pasan kan nggak mau dipamerkan. Tapi kalau cantik ada potensi untuk pamer kecantikan. Sifat perempuan seperti itu, ingin menunjukkan kecantikan yang dia miliki. Kalau dia punya tubuh yang cantik, dia akan berusaha untuk memamerkan tubuhnya. Manusiawi perempuan seperti itu. Banyak seperti, tidak semua, tapi banyak. Sehingga kalau wajahnya tidak secantik itu, ya sudah, alhamdulillah. Betapa banyak orang yang cantik dia hancur gara-gara kecantikannya. Banyak atau tidak? Banyak. Kawin cerai, dizinai orang, macam-macam. Bahkan orang cantik ada yang diperkosa sama orang gara-gara terlalu cantik. Tidak. Kemudian belum tentu dia bisa selamat. Sama ketampanan juga begitu. Kalau antum pas-pasan, alhamdulillah ya. Kalau terlalu tampan bahaya. Lihatlah bagaimana ujian yang menimpa Nabi Yusuf gara-gara terlalu tampan. Terlalu tampan, akhirnya malah di penjara, dituduh ingin berzina, di penjara bertahun-tahun. Antum pas-pasan tidak di penjara. Seandainya Nabi Yusuf wajahnya tidak tampan sekali, dia tidak di penjara. Tidak dirayu oleh Zulaikha. Lihat betapa banyak orang tampan akhirnya pergaulannya berzina, cewek-cewek cantik. Dia diam-diam aja didatangi sama cewek-cewek. Karena apa? Karena tampan. Coba kalau pas-pasan nggak ada cewek yang datang. Maka syukuri apa yang ada. Maka saya katakan bahwasanya di antara dalil bahwasanya hasad bisa menghilangkan kebaikan, orang yang hasad tidak bersyukur kepada siapa? Allah. Dan kalau kita nggak bersyukur, gimana mau dapat pahala? Pahala kita hangus. Tidak bersyukur. Allah kasih nggak ada syukurnya. Allah kasih nggak ada syukurnya. Yang berikutnya yang menjadikan pahala menjadi hangus, orang yang hasad sebenarnya dia protes sama Allah. Dia protes. Makanya dikatakan hasad itu i'tirad. Dalam bahasa Arab i'tirad artinya protes. Protes kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan dia berkata, "Ya Allah, kenapa dia dikasih saya tidak? Kenapa bukan saya yang dikasih? Kenapa dia kaya saya tidak? Lihat orang punya mobil mewah kita jengkel. Kenapa kamu jengkel? Kenapa dia punya mobil mewah? Apa urusanmu dia punya mobil mewah ya?" Jadi sehingga kalau kita melihat orang dapat nikmat kita nggak suka, berarti kita protes dengan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah salah dalam pembagian. Allah tidak adil dalam pembagian. Allah lalai dengan yang lebih berhak untuk mendapatkannya. Dia tidak berhak, harusnya saya yang lebih berhak. Ini semua bentuk protes kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah maksiat. Tidak ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Sementara seorang mukmin dia terima dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penyakit hasad siap bercokol di hati siapa saja di antara kita. Siapa saja di antara kita. Mau pelajar, mau ustadz, mau ulama, mau siapa saja. Ya. Karena hasad bisa bercokol kapan-kapan saja. Nah, kalau kita merasa terdeteksi diri kita ada hasad, segera kita berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Kita berkata, Allahumma inni as'aluka
qalban saliman. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau hati yang apa? Selamat, hati yang bersih. Wa lisanan shadiqan. Kita berdoa juga wasrul sakhimata qalbi. Ya Allah, cabutlah penyakit-penyakit hatiku. Ini penyakit hati. Penyakit hati. Sebagian orang sadar. Ada orang pernah bilang sama saya, iya saya hasad sama dia. Enggak sadar. Saya hasad sama dia. Terus gimana? Gimana? Kenapa saya hasad sama dia? Udah, kau lawan. Kau menyadari kau hasad itu sudah kenikmatan. Lawan. Jangan biarkan. Ada yang hasad pura-pura tidak hasad. Kalau hasad, kita tahu saya sedang hasad, maka kita harus apa? Lawan. Jadi di sini Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana bahayanya hasad. Hasad itu melahap kebaikan-kebaikan seperti api yang melahap kayu bakar. Cepat, kayu bakar kalau kita taruh api, cepat habis nggak? Cepat habis. Cepat. Apalagi rumput kering, cepat habis. Maka kira-kira bahaya hasad. Orang kalau udah hasad, repot. Allah telah berfirman dalam ayatnya banyak tadi menjelaskan jangan hasad. Am yahsuduna nasa ala ma atahumullah min fadli. Apakah mereka hasad kepada orang-orang yang Allah berikan karunia kepada mereka? Ingatlah, setiap orang diberi karunia, semakin banyak karunia, semakin banyak pertanggungjawabannya. Semakin banyak dia untuk dituntut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak hisabnya. Makanya kalau antum ibu-ibu punya mobil biasa-biasa saja, lihat ada ibu yang mobilnya lebih mewah, enggak usah hasad. Ketahuilah hisab dia lebih panjang daripada hisab ibu-ibu. Apakah kita hasad ingin dihisab lebih panjang? Bersyukur, alhamdulillah. Bersyukur, sudah cukup. Yang penting bisa ibadah, menjalankan kehidupan, bisa bahagia di rumah, udah enggak mesti harus mewah-mewah. Mewah-mewah terkadang malah membuat orang tidak bahagia. Hisabnya lebih panjang. Allah juga berfirman, "Wala tatamannau ma fadallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd." Janganlah kalian berangan-angan apa yang Allah berikan kelebihan satu di antara kalian. Kemudian kita juga sering zikir pagi petang, di antaranya kita baca doa, "Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad." Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari keburukan orang yang hasad jika dia hasad. Orang hasad itu dia akan berusaha menjatuhkan kita. Kita bilang wa min syarri hasidin idza hasad. Zikir pagi petang jangan lupa. Sampai saya ketemu seorang, dia datang ke saya. Dia bilang, "Ustaz," saya lupa, dia bilang istrinya atau adik perempuannya atau pokoknya kalau enggak salah istrinya, istri saya disihir, Ustaz. Terus yang sihir siapa? Yang sihir kakaknya. Subhanallah. Benar enggak? Iya, kakaknya. Kakaknya enggak dikasih tahu. Kakaknya lulusan pondok, Ustaz. Subhanallah. Jadi saking dia benci sama hasad sama adiknya, kakaknya sihir apa? Adiknya. Padahal kakaknya lulusan apa? Pondok. Jadi hasad membuat mata gelap karena kebencian yang luar biasa. Adapun orang-orang beriman, maka mereka adalah orang-orang yang jauh dari hasad. Lihatlah Allah memuji kaum Ansar, yang di mana mereka tidak hasad kepada kaum Muhajirin. Allah berfirman, "Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Kata Allah, dan orang-orang yaitu kaum Ansar yang telah menempati kota Madinah sebelumnya, dan mereka telah beriman sebelum datang kaum Muhajirin. Mereka telah beriman sebelumnya dengan dakwahnya Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Apa sifat mereka? Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka cinta kepada orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurim hajatan mimma utu, dan mereka tidak mendapati apapun gerundel dalam hati mereka apa karunia yang telah Allah berikan kepada kaum Muhajirin. Kaum Ansar tidak ada hasad sama sekali. Muhajirin disebutkan dulu oleh Allah. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Allah sebutkan Muhajirin baru kaum Ansar. Ya. Allah sebutkan Al-Qur'an, Muhajirin pasti disebut dulu baru kemudian kaum Ansar. Mereka dipuji, tapi kaum Ansar tidak hasad. Meskipun mereka beriman belakangan, meskipun mereka yang menolong kaum Muhajirin, makanya mereka disebut Ansar, itu para penolong. Dan mereka tidak hasad, mereka tidak bilang, "Kau yang tolong kamu, saya," enggak.
sama sekali. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, mereka tidak hasad sama sekali kepada kaum muhajirin atas kelebihan yang Allah berikan kepada kaum muhajirin. Bahkan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah, bahkan mereka lebih mendahulukan kaum muhajirin daripada diri mereka sendiri padahal mereka dalam kondisi berkebutuhan. Ya. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun, siapa yang dijaga oleh Allah jiwanya dari pelit, maka sungguh mereka adalah orang-orang yang beruntung. Kemudian Allah sebutkan lagi orang-orang setelahnya, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang setelah kaum Muhajirin dan kaum Ansar, yaitu di antaranya kita ini semua. Mereka mendoakan kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Mereka berkata, rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami beriman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan jangan kau jadikan dalam hati kami ada ghil, dengki, di antaranya hasad, jengkel kepada orang-orang yang telah beriman terlebih dahulu. Oleh karenanya seorang kalau berhasil mengeluarkan hasad dari dirinya, maka dia akan menjadi manusia terbaik. Dia akan menjadi manusia terbaik. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dikatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ayun nasi afdal? Ya Rasulullah, manusia mana yang paling afdal? Nabi berkata, kullu mahmumil qalbi saduqil lisan. Setiap orang yang hatinya disapu dan lisannya jujur. Sahabat berkata, saduqul lisan na'rifuhu. Lisan yang jujur kami paham. Fama mahmumul qalb? Apa yang dimaksud dengan hati yang disapu? Mahmum itu maksudnya dibersihkan, disapu. Qala huwa taqiyyun naqi, yaitu hati yang selalu dia bersihkan sehingga hatinya menjadi bersih dan bertakwa. La ithma fihi wala baghya wala ghilla wala hasad. Hatinya bersih, ya, kemudian tidak ada niat-niat jahat, tidak ada kedengkian, tidak ada kejengkelan, wala hasad, dan tidak ada hasad. Tapi ini susah. Ini isyarat bahwasanya hasad kadang lewat, tapi kita lawan, jangan kita biarkan. Jangan kita biarkan. Makanya di antara cara untuk melawan hasad, kalau hasad muncul, maka pertama kita bilang auzubillahi minasyaitonir rajim. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penyakit. Ya. Yang kedua, bahwasanya kita ingat, subhanallah, kalau kita diberi kelebihan seperti dia, mungkin kita tidak bisa mensyukurinya. Mungkin tidak bisa mensyukurinya. Apa yang Allah berikan pada saya ini sudah sulit untuk saya syukuri. Bagaimana kalau diberikan lebih daripada itu? Untuk mensyukurinya susah. Alhamdulillah ini saya yang jalani sudah repot. Gimana kalau saya diberi lebih banyak lagi? Lebih sulit untuk mensyukurinya. Padahal setiap nikmat harus ada kewajiban mensyukurinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Sungguh kalian benar-benar akan ditanya pada hari kiamat kelak tentang nikmat yang kalian rasakan. Semakin banyak nikmat, semakin banyak. Kita pikir lagi, sungguhnya orang yang dikasih nikmat lebih, dia diuji dengan ujian tersendiri. Dia uji dengan ujian tersendiri. Semakin punya rumah mewah, semakin banyak ujian. Semakin punya perusahaan banyak, semakin banyak apa? Ujian. Ya. Semakin punya istri banyak juga semakin banyak ujian. Semakin punya rumah banyak juga semakin banyak ujian. Jadi tidak perlu hasad. Memang kalau ente dapat nikmat tidak diuji, ujinya lebih banyak. Lebih banyak. Kalau kita mau jujur, kita lihat, saya sering sampaikan ini, kita jujur, orang-orang yang diberikan harta sedikit, terkadang lebih nyaman daripada harta banyak. Harta sedikit, misalnya kerja cuma pagi sampai asar misalnya, dia mungkin tidak banyak, tapi dia pulang kerja, dia santai sama keluarga. Ada sebagian orang kaya raya, dia susah kerja dari pagi sampai asar, malam masih telepon-teleponan, rapat jam 2 malam, terus kerja apa kayak begini? Dia sendiri tidak merasakan nikmat tersebut. Kalau sudah lebaran, orang pegawainya senang karena mendapat THR. Dia yang punya perusahaan pusing karena mau harus kasih apa? THR. Dia yang pusing. Orang ini, yang miskin-miskin ini, pulang makan telur goreng, tahu goreng, full kolesterol, tidur. Yang satu makan pilih-pilih, ini bahaya, sudah tempat tidurnya mahal-mahal, enggak tidur-tidur juga, susah. Maksud saya, kita enggak tahu
Makanya dikatakan jangan kau lihat apa yang Allah berikan kepadanya, kau tidak tahu apa yang Allah ambil darinya. Tidak tahu. Oleh karenanya apa yang Allah berikan kepada kita, kita syukuri. Lihat orang lebih punya banyak, dia akan diuji dengan ujian tersendiri. Alhamdulillah saya selamat dari ujian tersebut. Kita punya ujian, dia punya ujian. Semakin lebih banyak nikmat, semakin banyak apa? Ujian. Semakin banyak ujian. Kemudian di antara cara kita melawan hasad, kita puji orang yang kita hasati. Kita puji dia. Oh dia Masya Allah, orang yang Masya Allah, saya belum bisa, dia Masya Allah dia. Kita puji dia. Kalau kita masih hasad lagi, mungkin kita kurang kenal. Banyak hasad timbul karena kita nggak kenal. Coba kenalan sama dia. Kalau dia mau kenalan. Kalau enggak ya sudah. Kalau kita kasih kirim kue sama dia, kenal insya Allah hasad itu hilang. Belum ketemu makanya ada hasad. Udah ketemu kadang-kadang hilang. Jadi berdoa kepada Allah agar hati ini bersih. Kapan hati kita bersih dari hasad, kita menjadi orang terbaik. Ya. Dalam hadis yang masyhur, hadis Abdullah bin Abdul As, ketika dia melihat ada seorang keluar, Rasulullah mengatakan, yatlu alaikumul an rajulun min ahlil jannah, akan lewat sebentar lagi seorang penghuni surga. Tiba-tiba ada seorang Ansari keluar pegang sendalnya, janggutnya masih bercucuran sisa wudunya. Ini penghuni surga. Besoknya sahabat lagi ngumpul-ngumpul, Rasulullah bilang lagi, akan keluar sekarang seorang penghuni surga. Orang itu lagi. Besoknya lagi sahabat lagi ngumpul, Rasulullah mengatakan sebentar lagi lewat orang penghuni surga. Orangnya itu lagi. Sampai Abdullah bin Abdul As penasaran, maka dia pun datang kepada orang tersebut. Dia mengatakan, wahai fulan, boleh enggak saya tinggal di rumah kalau memang memungkinkan, saya lagi ada masalah dengan ayah saya. Saya tidak bisa tidur di rumah ayah. Kalau tidak memberatkan, boleh enggak saya tidur di rumahmu? Tidak boleh. Padahal Abdullah bin Abdul As tidak ada masalah, dia cuma ingin tahu ibadah apa orang ini. Maka tiap malam dia tidur, ternyata orang ini tidak sholat malam ya. Sama kayak siapa? Sebagian kita, sama cirinya. Biasa-biasa aja. Cuma kalau dia bangun terjaga, kapan dia terbangun terjaga, dia ingat Allah, dia zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya setelah 3 hari, maka dia pun jujur, dia bilang, fulan, sebenarnya saya tidak ada masalah sama orang tua saya. Cuma saya dengar Nabi bilang, kau 3 hari berturut-turut penghuni surga. Apa amal yang kau lakukan sebenarnya? Kata dia, ma huwa illa ma ra'ait. Saya tidak punya amal kecuali yang kau lihat, ya gitu aja. Tidak banyak maksud saya. Tidak terkenal puasa sunnah, tidak terkenal bukan jam 2 sudah sholat malam sampai subuh, enggak. Maka kata Abdullah bin Abdul As, falamma wallait, tatkala aku pun pergi, nadani, dia panggil, tunggu sini. Dia bilang, saya tidak punya amal kecuali yang kau lihat, tidak ada yang sembunyikan. Hanya saja saya tidak pernah hasad kepada nikmat yang Allah berikan kepada siapapun. Subhanallah. Kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, hadzal ladzi balagha bika, hadzal ladzi la nastati'uhu. Ini yang telah sampai, yang telah kau sampai martabat ini yang kami tidak bisa, sulit. Maka seorang berjuang untuk membersihkan hatinya. Jangan sampai dia hasad. Dan hasad itu muncul kapan? Pada hal-hal yang sama-sama dalam profesi yang sama, itu biasanya hasad. Dokter hasad sama hasad, dokter hasad sama dokter, ustadz hasad sama apa? Ustadz ya. Direktur hasad sama direktur. Yang punya supermarket hasad sama supermarket. Coba di supermarket, di depan dia ada toko kecil jualan kios. Dia tidak hasad sama yang punya supermarket, dia hasad sama yang kios sebelah. Yang punya kios hasad sama yang punya apa? Kios, begitu. Jadi biasanya hasad itu muncul pada orang yang memiliki profesi yang sama. Panitia pengajian hasad sama panitia pengajian yang lain. Sama ya. Oleh karenanya, kalau timbul hasad, segera bilang auzubillahi minasyaitonir rajim. Hati saya minta sama ya Allah, bersihkan hatiku ya Allah. Saya sedang hasad. Kemudian untuk menghilangkan hasad, ketahuilah, engkau hasad tidak akan merubah kondisi. Apakah Yahudi ketika hasad kepada Nabi, kemudian Nabi tidak gagal jadi Nabi? Tetap jadi Nabi, ya enggak? Tetap aja jadi Nabi. Sekarang ada seorang wanita misalnya, hasad sama perempuan cantik. Kemudian dia hasad perempuan jadi jelek? Enggak kan? Tetap cantik, jadi tetap jelek.
Enggak berubah kondisi, buat apa? Hasad dia akan merubah kondisi. Kalau merubah kondisi bolehlah. Hasad dia mulai jelek, mulai kecantikannya pindah, hasad aja enggak apa-apa. Karena akan pindah kecantikan. Ini tidak begitu-begitu aja. Dia tetap begitu, yang cantik tetap apa? Cantik. Terus ngapain hasad? Hasad punya orang punya mobil mewah, kita mobil biasa-biasa, kemudian akan berubah mobil dia jadi mobil kita yang butut jadi mobil dia, kan enggak. Kalau gitu buat apa hasad? Hasad sama orang lebih pintar, terus kemudian dia jadi goblok begitu? Enggak. Tetap aja dia pintar, kita yang bahlul, tetap aja enggak berubah. Oleh karenanya, rugi orang itu hasad. Tidak akan merubah kondisi. Baik. Yang lebih agar kita tidak hasad, kata sebagian ulama, sungguhnya orang yang hasad itu yang pertama dia zalimi dirinya sendiri. Kenapa bisa demikian? Karena yang paling tersiksa dia sebelum dia ingin orang lain tersiksa. Kapan dia hasad dia tersiksa, iya enggak? Kapan dia hasad dia semakin hasad semakin tersiksa. Berarti yang dia zalimi dirinya sebelum orang yang dia hasati. Oleh karenanya jangan menyiksa diri sendiri. Timbul hasad, wah saya sedang menyiksa diri saya sendiri. Lawan. Agar kita tidak hasad. Ya. Kemudian cara agar tidak hasad. Jangan suka lihat yang di atas, suka lihat yang ke bawah. Lihat ke atas, lihat di mobil baru, kulkas baru, ini baru, anu baru. Itu kita hasad melulu kalau begitu. Saya sering cerita, saya pernah umrah sama seorang. Kemudian dia bilang, Ustaz, aduh, seri saya Ustaz kemarin main ke rumah teman. Teman baru beli kulkas baru, pulang-pulang, Abi, kulkas baru dong, Bi. Waduh. Alhamdulillah nggak lihat mobil baru, cuma kulkas nggak apa-apa, kalau mobil repot. Oleh karenanya, ya, seorang berusaha bersihkan hatinya dari penyakit hasad. Ya. Karena kalau dia hasad, dia sendiri yang sengsara, dia sendiri yang menderita. Semakin orang yang dia hasadi semakin maju, dia semakin sengsara. Hanya menyiksa dirinya, dan itu dosa. Bercokolnya hasad dalam dirinya, dosa yang berkesinambungan. Hati-hati. Hasad melulu, dosanya jalan terus. Argo dosanya jalan terus. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita manusia-manusia yang terbaik yang hatinya bersih dari hasad. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kita lanjutkan bab berikutnya. Babun nahi anit tajassus. Bab larangan dari tajassus. Tajassus itu apa? Cari-cari tahu. Memata-matai atau apa namanya? Apa yang cari-cari tahu lah. Iya. Kepo, tapi kepo untuk cari keburukan. Kepo untuk cari apa? Keburukan. Kepo ada dua. Satu, kepo untuk cari keburukan, bongkar-bongkar file-file dia, masuk-masuk, tanya-tanya untuk cari keburukannya. Yang kedua, kepo bukan cari keburukan, kepo kurang kerjaan. Ingin tahu kabar-kabar dia buat apa. Terlalu banyak kepo, akhirnya hasad, akhirnya kewajiban yang sungguhnya terlalaikan. Taib babun nahyi ani tajassus wa tasammu' li kalami man yakrahu istima'ahu. Bab tentang larangan dari tajassus, yaitu pingin ngecek-cek, pingin cari tahu keburukan orang dan mendengar perkataan orang yang tidak suka didengar pembicaraannya. Jangan. Jadi orang ini dia enggak suka kalau kita dengar dia bicara, kita malah taruh. Dia enggak suka. Buktinya apa? Kalau kita datang dia diam dulu. Berarti dia enggak suka. Dan banyak orang dia lagi ngobrol tidak pingin diganggu. Ini kita malah duduk dekat dia, pura-pura lihat HP, telinga kita apa? Dengar, ini enggak boleh. Nguping, ya nguping. Apalagi kemudian taruh alat sadap, alat rekam. Aduh. Enggak boleh seperti ini. Enggak boleh. Dosa. Ini dosa. Larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala, Allah berfirman, wala tajassasu, janganlah kalian tajassus, cari-cari tahu, ngecek sana ngecek sini untuk mencari aib orang lain. Surat Al-Hujurat ayat 12. Wa qala ta'ala, walladzina yu'dzuna al-mu'mina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang mengganggu kaum mukminin dan kaum mukminat tanpa kesalahan yang mereka lakukan, maka sungguh orang-orang ini telah memikul kedustaan dan dosa yang besar. Ya. Kita hanya menilai orang yang zahirnya, yang dia zahir kita terima.
kita nilai. Kalau tidak zahir dia sembunyikan, jangan kita cari-cari tahu. Enggak boleh. Jangan kita cari-cari tahu. Ya. Taib. Ambil lagi kajian, ya. Ambil lagi kajian. Taib. Kemudian kita bawakan, Imam Nawawi membawakan hadis yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, "Iyyakum wadh-dhanna fa inna adh-dhanna akdzabul hadis." Waspadalah kalian dari prasangka buruk, sungguhnya prasangka merupakan pembicaraan yang paling dusta. Wala tahassasu, dan jangan cari-cari kesalahan orang dengan bertanya-tanya dengan berita. Wala tajassasu, jangan cari-cari keburukan orang dengan melihat. Tahassus dengan dengar-dengar, tajassus dengan apa? Melihat. Wala tanafasu, dan jangan kalian berlomba-lomba untuk dunia, jangan. Karena akan binasakan kalian. Wala tahasadu, dan jangan kalian saling hasad. Kalau ada yang hasad sama kalian, jangan kalian balas lagi hasad sama dia, jangan. Dia hasad sudah, kita berlindung, kita berusaha baikin agar dia tidak hasad. Kalau orang hasad sama kita, kita kasih kue supaya dia tidak hasad sama kita. Kalau kurang lagi tambah kuenya biar dia tidak hasad sama kita. Wala tabaghadu, jangan kalian saling membenci di antara kalian. Wala tadabaru, dan jangan saling memboikot. Jangan saling menjauh. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kama amarakum, sebagaimana kalian diperintahkan oleh Allah untuk saling bersaudara. Al-muslimu akhul muslim, kata Nabi selanjutnya, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Namanya saudara, jangan bermusuhan. La yazlimuhu, maka jangan dia zalimi. Bentar, ini anak saya dulu. Baik, kata Nabi SAW, wala yakhdhuluhu, jangan dia menzalimi saudaranya, wala yakhdhuluhu, jangan dia tinggalkan saudaranya ketika saudaranya sedang membutuhkan bantuannya. Wala yahqiruhu, jangan dia rendahkan saudaranya. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Rasulullah mengatakan takwa tempatnya di sini, wa yushiru ila sadrihi, takwa tempatnya di sini. Bias bimri'im minasyarri an yahqira akhahul muslim, cukuplah seorang dikatakan buruk jika dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Kullul muslim alal muslimi haram, damuhu wa irduhu wa maluhu. Setiap muslim haram bagi muslim yang lain jika melanggar, menumpahkan darahnya atau menjatuhkan harga dirinya atau mengambil hartanya. Innallaha la yanzuru ila jasadikum wala ila suwarikum walakin yanzur ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat, hadis yang lain, Allah tidak melihat kepada jasad kalian, Allah tidak melihat kepada rupa kalian, tapi yang Allah lihat adalah hati kalian dan amal perbuatan kalian. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, la tahasadu, janganlah kalian saling hasad, wala tabaghadu, janganlah kalian saling benci, saling bermusuhan, wala tajassasu, dan janganlah kalian cari-cari kesalahan orang lain dengan melihat, wala tahassasu, dan jangan tanya-tanya kabar untuk mencari kejelekan orang lain, wala tanajashu, jangan melakukan najas. Najas itu penipuan dalam jual beli, seakan-akan barangnya bagus ternyata enggak bagus. Gampangannya jangan kasih testimoni bagus ternyata tidak bagus. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Wa fi riwayatin la taqata'u, jangan kalian saling memutuskan. Wala tadabaru, jangan saling balik belakang. Wala tabaghadu, jangan saling bermusuhan. Wala tahasadu, jangan saling hasad. Wa kunu ibadallahi ikhwana, hendaknya kalian menjadi hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Wa fi riwayatin la tahajaru, jangan saling menghajar, saling mendiamkan. Berbulan-bulan tidak pernah sapa, saling mendiamkan, kalau ketemu melengos kanan, melengos kiri. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, dan janganlah kalian menjual di atas penjualan saudara kalian. Rawahu Muslim bi kulli hadhihi riwayat. Semua riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rawal Bukhari aktsaruha, dan kebanyakannya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Baik. Ini kumpulan hadis-hadis yang dibawakan Imam Bukhari dalam Imam Nawawi dalam bab larangan untuk tajassus, mencari-cari tahu dengan memandang, ya, untuk mencari keburukan saudaranya. Sama tahassus, tahassus itu mencari-cari keburukan dengan tanya-tanya berita.
Tapi di sini Rasulullah SAW buka dengan perkataan iyyakum wadzan. Waspadalah kalian dari persangkaan buruk, yaitu suudzon. Kenapa kata Nabi fa inna dzanna akdzabul hadis? Karena persangkaan adalah perkataan yang paling dusta. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan buruk sangka adalah perkataan yang paling dusta? Bahkan lebih dusta daripada kedustaan yang sesungguhnya. Kita, waliyadzubillah, kalau kita berdusta, kita sedang tahu kita berdusta, ya atau tidak? Kita dusta, kita cerita, kita tahu kita sedang dusta. Tapi kalau kita sedang berburuk sangka, padahal itu salah, kita menyangka kita benar. Kalau kita sedang berburuk sangka, kita menyangka kita sedang benar. Padahal itu buruk sangka, makanya ini lebih dusta daripada perkataan dusta. Kalau dusta kita sadar kita sedang berdusta. Tapi kalau buruk sangka, tidak benar tapi kita menyangka itu apa? Benar. Ya, kita menyangka itu benar. Kita nyangka dia begitu, padahal tidak ada buktinya, hanya praduga, hanya prasangka. Ini tidak boleh. Maka tidak boleh seorang berprasangka buruk kepada saudaranya. Kata Ali, disebutkan oleh Ibnu Katsir dari Umar bin Khattab, ya, la tadhunanna bi kalimatin kharajat min akhika su'an wa anta tajidu laha minal khairi mahmala. Janganlah kau berprasangka buruk atas ucapan yang diucapkan oleh saudaramu selama kau masih bisa tafsirkan dengan tafsir yang baik. Mungkin dia salah ngomong, mungkin dia maksudnya bukan demikian. Kalau selama bisa kita berbaik sangka, maka kita baik sangka, ya. Sebagian salaf mengatakan, jika kau melihat saudaramu melakukan kesalahan, fatlub lahu tis'ina uzran. Kalau kau lihat saudaramu melakukan kesalahan, carilah 90 uzur baginya. Fa illam tajid fa antal ma'ibu. Kalau kau tidak bisa cari uzur untuknya, sungguhnya kau yang tercela. Harusnya kau bisa. Namanya orang baik, hukum asal dia adalah baik. Kalau dia melakukan kesalahan, harusnya ada uzur. Ini kata para ulama, kecuali orang yang memang terkenal nakal, terkenal buruk, ya kita suudzon tidak masalah. Ini bicara antara sama muslim. Sama muslim harusnya kita tahu dia baik, kita sering ketemu dia masjid, ketemu pengajian. Maka hukum asal kalau dia melakukan kesalahan, kita berbaik apa sangka. Beda orang tukang mabok, tukang tipu, ya, kita buruk sangka aja. Hukum asal buruk sangka sama dia. Hukum asal buruk sangka sama dia. Yang paling parah kalau buruk sangka sudah muncul di tengah-tengah keluarga antara suami dan istri. Kehidupan rumah tangga dibangun di atas berprasangka baik satu dengan yang lainnya. Kalau sudah buruk sangka terus-menerus suami dan istri, apa rumah tangga seperti itu? Suami pulang terlambat, dari mana kamu? Kenapa terlambat? Terlambat setengah jam. Ayo, mana HP-nya? Kenapa terlambat? Kamu tadi sama siapa? Saya telepon temanmu dulu. Subhanallah. Besok dia pulang cepat. Pulang cepat kenapa? Ayo. Kenapa pulang cepat? Pulang terlambat salah, pulang cepat apa? Bagaimana supaya selamat? Tidak usah pulang. Selamat. Nggak ada yang tanya-tanya. Hidup kayak gitu gimana? Kayak gini. Repot seperti itu. Oleh karenanya, kalau hidup rumah tangga sudah dibangun di atas suudzon, ini rumah tangga enggak sehat. Segera perbaiki kondisi agar husnudzon. Rumah tangga suami istri dekat, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kalian lelaki adalah pakaian bagi istri, istri pakaian bagi lelaki. Dekat, bahkan rahasia-rahasia kadang ada di antara mereka yang orang lain tidak tahu. Baik. Di sini Rasulullah mengatakan jika seorang sudah suudzon, berburuk sangka, ya, maka biasanya mengantarkan kepada dosa-dosa berikutnya, yaitu tahassus, tajassus, itu kan begitu. Sudah curiga, mulai cari tahu, lanjut dosa berikutnya. Gampangannya begini, kalau ada kita lewat teman kita misalnya, kita teman ngaji, tahu-tahu dia gonceng perempuan tidak pakai jilbab. Itu dia, itu siapa, gonceng siapa itu? Kita jangan suudzon, mungkin mamanya. Tapi masih muda. Mungkin mama muda, enggak tahu. Maksudnya istri bapaknya yang masih muda. Mungkin enggak? Mungkin enggak? Mungkin. Kayaknya bukan lah. Mungkin ya adiknya belum dapat hidayah. Suudzon aja lah. Mungkin orang gila ketemu di jalan dia selamatkan. Jangan langsung suudzon, berarti dia pacaran, dia mau berzina. Ngapain seperti itu? Kita nggak tahu kondisi orang-orang.
Semacam. Dan banyak orang terjebak dengan kesalahan, dia punya uzur, namun dia nggak bisa jelaskan. Kalau dia jelaskan tambah rumet, tambah ruwet, tambah rumit, tambah bahaya, dia diam aja. Padahal dia punya uzur akan hal tersebut. Nah kalau kita tahu teman kita orang soleh baik, kita husnuzan. Kalau mau ya kita tanya sama dia langsung. Tapi kita langsung mengambil kesimpulan, mengambil nilai, itu tidak boleh. Allah larang, Nabi larang. Ya. Tapi di sini Nabi mengatakan, iyakum wadzon. Waspadalah kalian dari sifat dzon, dan dzon itu akan mengantarkan kepada berikutnya, itu tahassus, tajassus, cari-cari tahu. Gimana si fulan? Dibuka filenya, dibuka ininya, dibuka teman-temannya, masuk di Facebooknya, masuk Instagramnya, mulai di ini, ngapain? Masuk Instagramnya, buka, oh dia dulu ternyata begini, ternyata sudah hijrah sekarang, itu dulu ya akhi. Sekarang sudah apa? Hijrah. Akhirnya tahassus, tajassus ini tidak boleh. Kemudian kata Nabi SAW, sampai disebutkan dari riwayat, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikabarkan ada seorang dia lewat suatu rumah, ternyata rumah tersebut terdengar suara orang ketawa ketiwi. Maka Umar dengan temannya, Umar bin Khattab, kira-kira mereka bikin apa? Ini pasti lagi minum sesuatu. Buktinya mereka ketawa ketiwi. Satunya bilang, wahai Umar, bukankah kita dilarang untuk seperti ini? Kata Umar, benar, kita pergi aja, nggak usah dicari tahu. Kecuali kalau dia keluar rumah minum bir, ya itu baru kita tangkap. Kalau rumah ngapain cari-cari tahu? Kata Umar, iya, kita dilarang, pergi. Ya. Sampai Imam Ahmad kalau nggak salah, pokoknya para imam ditanya, gimana kalau kita melihat ada orang ternyata dia taruh bir di dalam sarungnya misalnya. Kalau tidak kelihatan, jangan kau cek. Kalau kelihatan botol birnya, baru kau cek. Kalau tertutup tidak kelihatan, mungkin botol bir, mungkin botol apa, ya jangan cek-cek. Karena itu tajassus. Paham? Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau kita buka akun orang, tajassus bukan? Tajassus lah. Tajassus itu apa? Tajassus itu cari tahu kabar orang untuk mencari kesalahannya, itu namanya tajassus. Kapan kita tanya-tanya, gimana dia? Ngapain aja di sana? Itu berarti tajassus. Hukumnya haram, meskipun ternyata benar. Ternyata dia bajingan, haram hukum kita. Allah larang. Allah larang. Ya, kalau dia nampakkan depan mata kita, baru kita boleh. Kalau dia sembunyi-sembunyi, diam-diam, tidak kelihatan, tidak boleh. Tidak boleh. Di antaranya istri nggak boleh tajassus suami. Ambil HP-nya, suaminya lagi tidur, ditempelin. Ini bukan pengalaman pribadi, enggak ya. Buka, tajassus. Haram, nggak boleh. Nggak boleh. Pasti akibatnya lebih buruk. Pasti akibatnya lebih buruk. Emang suami ibu malaikat nggak punya salah? Mungkin dia punya salah, dia sembunyikan, ya sudah. Jangan nanti cari tahu. Kalau tahu tambah rujam, akhirnya cerai, rumah tangga hancur. Gara-gara kesalahan bukan suami, ibu yang buka-buka. Udah suami lagi tidur, jempolnya ditempelin. Kalau nggak pakai mata juga. Nggak boleh, kecuali suami kelihatan benar-benar depan mata baru. Ya akhi, suamiku, zauji, habibi, taqillah. Haram ini. Tidak berkacara seperti ini. Ya, jelaskan. Adapun kita mau cari-cari tahu, ini bisa berujung dengan perceraian. Suami salah, tapi sebab salah pertama ibu-ibu. Maksudnya Umar tadi lewat rumah dengar orang ada ketawa ketiwi, kemungkinan besar 99% minum bir. Ketika Umar mau masuk, temannya bilang, bukankah kita dilarang? Oh iya benar, kita dilarang, nggak boleh. Kecuali dia minum bir di luar. Pergi. Kita amar ma'ruf nahi mungkar ada batasan, jangan kita outside. Nggak boleh. Paham ibu-ibu? Paham bapak-bapak? Paham sekali bapak-bapak. Bapak bertakwa kepada Allah. Jangan istri nggak pernah cek HP kemudian nakal, nggak boleh. Hati-hati. Wala tanafasu, jangan kalian bersaing dalam urusan dunia, jangan. Rasulullah telah mengingatkan, mal faqra akhsha alaikum, bukan kemiskinan yang aku khawatir menimpa kalian. Walakin akhsha alaikum an tubsata lakumud dunya kama busitat ala man kana qablakum.
Yang saya khawatirkan dibukakan dunia alaikum sebagaimana dibukakan dunia terhadap orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Kemudian kalian berlomba-lomba, bersaing-saing untuk dunia sebagaimana mereka bersaing untuk urusan dunia. Fatuhlikukum, maka dunia tersebut membinasakan kalian kama ahlakathum, sebagaimana dunia telah membinasakan mereka. Kita kalau punya kebutuhan beli, punya uang beli, perlu beli. Kalau kita bisa bertanggungjawabkan di hadapan Allah beli. Kalau enggak bisa bertanggungjawabkan enggak usah beli. Itu kaidah dalam kehidupan. Istri minta beli sesuatu, perlu enggak? Perlu. Kalau ditanya Allah bisa jawab enggak? Bisa, beli aja. Mau beli apa? Mau beli tas harganya 200 juta, perlu enggak? Enggak perlu. Tas 200 juta buat apa? Buat taruh uang, uangnya cuma 10 juta. Itu pakai kantong kresek juga bisa. Kalau ditanya Allah bisa jawab enggak? Udah enggak usah. Jangan kita membeli sesuatu karena kita saingan sama orang. Ibu itu beli ini, bapak itu namanya kita berlomba. Itu yang dilarang. Kita beli karena kebutuhan. Saya ingin rumah besar, kenapa? Ada kebutuhan. Bukan karena tetangga saya punya kolam renang besar, saya ingin. Nah, itu namanya bersaing. Itu yang tidak boleh. Kalau beli ada keperluan beli. Mau mahal, mau murah, yang penting ada keperluan dan kalau ditanya Allah bisa jawab, beli. Adapun kita beli dunia, beli harta karena saing-saingan sama teman, karena lomba-lomba yang paling bagus, itu yang dilarang. Itu yang membinasakan. Nabi bilang membinasakan, kalian tidak percaya. Itu membinasakan. Buat orang lupa dengan akhirat, cari uang banyak-banyak lagi, pikirannya barang mewah melulu, rusak dia, rusak. Akhlaknya rusak, sombong, angkuh dan macam-macam kumpul dalam dirinya. Kalau beli sesuatu perlu nggak? Perlu beli. Kalau nggak usah. Habis waktu ya. Wala tahasadu, janganlah kalian saling apa? Hasad. Sudah jelas kita lihat. Kalau ada orang hasad sama kita, jangan kita balas hasad. Akhirnya kita juga dapat dosa. Dia hasad biarin aja. Kalau dia hasad kita kasih kue. Di antara mencegah orang supaya tidak hasad, kita kasih hadiah. Beneran ini. Dia hasad sama kita, kelihatan dia hasad kalau ngomong jauh, besok kasih hadiah. Besok kita datang ke rumahnya bawa oleh-oleh. Insya Allah hasadnya apa? Hilang. Tidak usah mahal-mahal, yang biasa-biasa aja. Kalau kasih hadiah terlalu mahal tambah hasad. Yang penting ada pemberian, kita perhatian dia, insya Allah hilang hasadnya. Jangan balas hasad orang dengan hasad, jangan. Jangan. Sungguhnya kita kasihan sama dia, dia sedang diuji oleh Allah karena hasad kepada kita, kelihatan. Wala tabaghadu, dan jangan saling bermusuhan. Kalau orang musuh kita enggak usah balas dengan permusuhan. Ya kita doain semoga dia sadar, semoga dia mungkin dia benci karena kita juga punya dosa-dosa. Dengan cara dia benci kepada kita, dosa-dosa kita terkurangi. Wala tadabaru, dan jangan saling balik belakang, ketemu satu ke kanan, satu ke kiri. Enggak boleh. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara sebagaimana Allah perintahkan. Namanya saudara itu dekat, tidak saling ribut. Kalau bertengkar sebentar kembali lagi. Ini saudara. Adik ribut sama kakak, kakak sama adik, kemudian main lagi. Seperti itu. Sebagaimana yang Allah perintahkan. Tapi demikian saja, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, hadis berikutnya, karena masih panjang juga. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu ta'ala alam bisawab.